kalau Anda tadi ya, misalnya ini iklan Anda nih, ini iklan Anda, ya ini iklan Anda diklik tidak muncul-muncul, orang akan lari, ya, ketemunya di sini nanti di sini nih, ya, dari klik outbound-nya tadi diklik, ya, iklan Anda diklik, ini diklik, itu namanya klik outbound, dari Facebook keluar menuju, halaman tayangan halaman landas. Klik outbound-nya tinggi, ini banyak kliknya, ternyata ke scene-nya sedikit, ke tayangan halaman landasnya sedikit. Nah, itu mengindikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi umur dan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Khusus di video kali ini saya ingin dan saya masih tetap membahas tentang bisnis dropship ya. Ternyata bisnis dropship itu tidak ada matinya, apalagi dropship FBH ya. FBH sampai detik ini masih banyak sekali usernya, terbukti banyak sekali pengiklan yang masih ya bertahan beriklan di Facebook Ads. Nah, bagi Anda yang baru mau memulai jangan khawatir ya karena pasar tidak akan pernah sepi ya. Dari hari ke hari orang juga akan terus bertambah ya, dari yang tadinya remaja menjadi dewasa, dari yang tadinya nganggur menjadi punya pekerjaan, mereka tetap, bersosial media ya, maka selama itu pula bisnis akan tetap jalan. Jadi jangan kecil hati walaupun Anda pemula. Nah, di video kali ini saya akan membimbing Anda, saya akan menginformasikan kepada Anda tentang gurihnya bisnis dropship Facebook Ads ya. Kita langsung saja ke tutorialnya ya, kita langsung saja ke informasinya. Saya pikir sih ini bukan tutorial tapi informasi. Baik. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan sebagai seorang pemula adalah Anda harus meriset, riset apa? Riset produk ya. Anda bisa meriset produk di marketplace, Anda boleh merisetnya di Shopee, Anda boleh merisetnya di Tokopedia, di Lazada, terserah ya. Anda mencari produk-produk yang seperti apa yang harus diriset, ada clue-nya. Jadi bukan sembarang produk, karena ada banyak sekali produk yang beredar di luaran sana, ada jutaan ya, banyak sekali yang bisa Anda jual, tapi produk yang seperti apa yang bisa Anda jual ya, supaya mendapatkan penjualan yang tinggi. Nah, ini catat clue-nya. Yang pertama adalah produk yang Anda riset adalah produk yang betul-betul dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi bukan sembarang produk, tapi produk yang benar-benar dibutuhkan semua orang. Contohnya, produk yang dibutuhkan apa? Misalnya ya yang dibutuhkan, obat jerawat, dibutuhkan nggak? Dibutuhkan bagi mereka yang memiliki jerawat ya, dan banyak lagi misalnya apalagi ada alat elektronik, misalnya ada alat, solusi ya, solusi mengatasi masalah orang, ya, ini clue yang kedua yaitu mengatasi masalah orang. Misalnya, ibu-ibu tuh ribet kalau harus ngulek-ngulek di dapur. Mereka butuh solusi, yaitu solusinya adalah blender. Nah, ini juga solusi. Jadi yang pertama tadi Anda harus meriset produknya adalah produk yang dibutuhkan, yang kedua adalah produk yang, mengatasi masalah. Seperti jerawat juga mengatasi masalah, karena wajah jerawatan itu adalah masalah, solusinya Anda hadirkan berupa skincare misalnya ya. Nah, yang kedua tadi ya, itu dia. Kemudian selain meriset produk, Anda juga harus meriset suppliernya. Jadi cari suppliernya. Nah, nanti, saya akan sedikit membuka, apa, tab, daripada Shopee-nya kita akan mencoba ya praktekkan bagaimana riset produknya. Kemudian yang kedua adalah cari suppliernya. Setelah Anda mendapatkan produk yang Anda cari, tadi yang clue-nya itu ya, Anda cari, "Oh ini cocok nih," ya. Kemudian klik dan cari suppliernya yang memiliki produk tersebut, supplier yang betul-betul supplier, bukan supplier abal-abal. Maksudnya apa supplier abal-abal? Yaitu adalah Anda ketemunya dropshipper lagi, kan repot ya. Kalau dropshipper kan nggak stok produk, ya, nggak stok barang. Kalau supplier benar-benar stok barang, mereka bermain ya, ada stoknya, ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan suppliernya, ya, Eee, ajak kerja sama suppliernya supaya si supplier itu mau diajak berbisnis, diajak berpartner, rekanan untuk bisa order resi otomatis. Apa sih resi otomatis? Resi otomatis itu adalah resi yang di mana ordernya tuh di luar toko, ya. Kadang-kadang ada juga ya, supplier yang dia, di toko Shopee, tapi dia nggak terima resi otomatis, maunya, order aja via toko ya. Nah, Anda jangan mau ya, Anda jangan mau
order via toko karena ribet. Karena biasanya juga mereka juga butuh, apa kan kalau di Shopee itu ada penjualan ya, ada 1.000, 2.000 itu juga dibutuhkan bagi mereka untuk menaikkan rating toko. Nah, mereka tuh biasanya ada yang enggan ya untuk order di luar Shopee-nya, ordernya via Shopee aja katanya. Nah, kita cari supplier yang ya mereka mau menerima resi otomatis atau order di luar toko. Jadi kalau ada order mau nggak, Bapak Ibu atau, Koko mau nggak order dari saya tuh via WhatsApp aja gitu ya. Nanti saya demokan ya di Shopee-nya ya. Oke, kita materi dulu ya. Kemudian selanjutnya, setelah itu sebagai pemula Anda harus buka toko di Shopee-nya. Untuk apa buka toko di Shopee? Nah, ini jadi kalau Anda ya dropship Facebook Ads, saran saya ini bisa dipakai atau juga tidak ya. Kalau Anda ya mau mau, jalanin dua-duanya ya jadi ini akan satu kali mendayung, 2 3 pulau terlewati. Ketika Anda dropship di Facebook ya, Anda juga buka toko di Shopee, nanti kalau ada order tuh ke toko Anda sendiri, nanti di slide berikutnya saya jelasin ya. Jadi ini buka toko di Shopee ya, buka toko di Shopee, Anda buka tokonya ya. Lalu, ketika sudah dapat suppliernya ini ya, sudah dapat suppliernya, produknya juga sudah dapat ya di toko suppliernya ya, langsung pindahkan semua produk-produk ini ke toko Anda, ya. Itu dulu ini materinya, nanti di slide berikutnya saya jelaskan kenapa harus buka toko di Shopee ya. Kemudian setelah ini semua dilakukan, Anda lanjut ya untuk sewa hosting. Kenapa harus sewa hosting dan domain? Ya, ini untuk ya membuat penawarannya adalah di website. Jadi paling bagus bisnis dropship itu adalah ya beriklan di Facebook Ad-nya menggunakan objektif iklan CTW atau click to website atau traffic ya. Jadi Anda mengiklankan ya produk ini ya, produk yang sudah Anda riset itu menggunakan website. Nanti websitenya yang akan diiklankan. Nah, sewa hosting dan domain ya, Anda cek link kalau Anda belum punya hosting dan nggak ngerti bagaimana caranya ya, untuk bisa bikin website segala macam, itu saya ada videonya di channel ini ya. Kalaupun Anda, mau hostingnya biar murah, itu ada link di bawah ya di deskripsi, Anda klik saja pakai link ya dari link saya itu anda dapat diskon untuk sewa hosting sebesar 60% daripada Anda bayar normal ya. Kalau Anda beli hosting sampai 1 juta kan lumayan, diskonnya kan gede ya. Jadi cukup bayar hampir separuh lebihnya ya. Itu cek link deh ya. Silahkan ya pakai link saya supaya Anda bisa hostingnya murah dan domain ya. Nanti setelah Anda sewa hosting dan domain dan beli domainnya ya, ini saya nggak ngerti bagaimana caranya bikin website. Udah jangan khawatir, saya sudah bikinkan tutorial lengkapnya di channel ini. Anda tinggal silahkan cek ya atau di sini nih nanti saya munculkan ya linknya. Silahkan Anda belajar bagaimana caranya membuat website untuk penawaran bisnis dropship ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian, setelah kita sewa hosting dan domain ya, dan, sudah ini ya, sudah punya ya, Anda buat websitenya ya, buat websitenya. Bagaimana caranya? Ya lagi-lagi ya silahkan Anda masuk ke link ya di video yang sudah saya berikan tutorialnya lengkap ya. Nah, lalu setelah itu Anda setting iklan FB Ads ya. Nah, Anda harus buat akun bisnis manajernya. Kang, apaan nih? Nah, ini, di channel ini lengkap, Anda silahkan bagaimana caranya membuat BM, itu juga ada di channel ini, Anda silahkan lihat ya, cek-cek dan atau di sini nih nanti ya Anda lihat ya. Nah, kemudian setelah buat akun bisnis manager Facebook-nya dan setelah membuat rekening Genius-nya, ini untuk apa nih? Untuk membayar tagihan iklan Anda. Jadi ketika Anda beriklan, jika di BM ini Anda harus memakai kartu kredit atau debit. Nah, debitnya dari Genius atau dari Bank Mandiri. Kalau kartu kredit bebas, asal ada logo Visa-nya itu bisa dipakai untuk membayar tagihan iklan Anda di Facebook ya. Cuman kalau ribet, kalau Anda nggak punya kartu kredit, lebih baik pakai debit ya. Buka saja di Bank BTPN. Anda download di Play Store ya, Genius itu nanti Anda buka bisa via online ya. Kemudian setelah ini dibuat, Anda buat halaman karena kalau beriklan di Facebook itu Anda harus menggunakan fans page ya. Gampang lah kalau ini saya pikir Anda sendiri juga bisa. Tapi kalau Anda nggak bisa juga di channel ini lengkap. Silahkan Anda cari bagaimana caranya membuat halaman dan fanspage ya.
dan iklankan memakai objektif iklan click to website di channel ini. Nah, Anda juga silahkan cari ya, ada linknya. Saya sudah membuat tutorialnya bagaimana caranya membuat objektif iklan traffic ya, silahkan Anda cek ya. Oke, nah kemudian jika sudah seperti ini gimana Kang nih, ya? Ini baru materi dulu nih. Nah, sudah ya ini semua sudah dilakukan. Nah, oke, sudah jalan nih iklannya. Setelah iklannya jalan gimana kalau ada order? Nah, kan Anda sudah iklankan di Facebook tadi ya, sudah kayak gini semua ya. Sudah, produknya sudah dibikinkan, penawarannya di landing page atau di website sudah dan di setting iklannya juga sudah. Lalu Anda tayangkan iklan Anda di Facebook dan ternyata alhamdulillah ada orderan ya dari iklan ini masuk ya, karena di sini kan dibuatkan tombol belinya, klik to WA ya. Nah, iklan Facebook, orang tertarik langsung ditekan tombol belinya masuk ke WhatsApp Anda dan alhamdulillah closing. Ketika closing ya, bagaimana selanjutnya? Nah, saat Anda mendapatkan orderan dari WhatsApp, Anda langsung hubungi supplier. Misalnya hari ini ya, ada 10 orderan ya, ada 10 orderan masuk ke Anda dan closing semua, COD misalnya ya. Nah, Anda hubungi ya, supplier, "Nih saya ada resi otomatis," ya, dikirimkan langsung resi otomatisnya ke supplier. Nanti supplier yang akan packing. Ya karena Anda kan nggak stok barang ya. Kalau dropshipper kan nggak stok barang, mereka yang stok barang supplier. Nanti resinya dikirim ke mereka, mereka yang akan packing produk Anda ya, melalui resi itu, si supplier akan mengantarkannya ke jasa ekspedisi, nanti jasa ekspedisi yang akan mengirimkannya ke customer, ke pembeli Anda. Nanti pembeli Anda bayar ya kepada kurir ya. Lalu uangnya akan masuk ke toko Anda, ya. Karena ketika closing ya, resinya Anda kirimkan, Anda buat resinya di mana tadi ya, yang di depan itu ya. Nah, yang di sini, ini adalah buka toko di Shopee maksudnya begitu, ketika ada order, jadi Anda ordernya itu ke toko Anda sendiri, ya. Jadi Anda login tuh pakai nomor lain lah ya, Anda punya 2 handphone ya, Anda login ya, order ke toko Anda sendiri ya, di Shopee. Ini maksudnya bagaimana? Tadi yang saya sebut, satu kali mendayung, 2, 3 pulau terlewati. Jadi dropship-nya bisa dua-duanya jalan. Anda punya toko di Shopee ya, penjualannya juga akan terus naik ketika Anda beriklan di Facebook. Nah, itu juga akan membuat reputasi toko Anda juga bagus. Ya, ketika toko Anda di Shopee itu ada penjualannya, ada 1.000, ada 2.000, itu adalah modal utama orang masuk ke Shopee melihat itu dulu. Itu membuat orang tuh trust ke toko Anda, "Oh, ada yang belanja ya di sini." Jadi tadi ya, satu kali mendayung, 2 3 pulau terlewati. Anda iklankan di Facebook tuh, Anda mendapat closingan juga iya, toko Anda di Shopee juga iya, nanti suatu saat toko Anda bisa Anda optimasi. Jadi walaupun Anda nggak bermain di, Facebook Ads, Anda bisa bermain di marketplace di sini. Di sini Anda bisa optimasi toko Shopee-nya ya, biar lumayan di Shopee juga ya, orderannya juga kencang kalau diiklankan ya. Jadi ini maksudnya tadi, eee kenapa harus buka toko di Shopee? Selain memanfaatkan fasilitas COD-nya ya, Anda juga bisa ya mengoptimasi toko Anda, oke? Nah, Kang, sekarang di Shopee itu ada biaya penanganan ya, di atas 4 order, di atas 5 order, atau di atas 3 order, biaya penanganannya gede sekali. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, Anda malas nggak mau pakai ya, karena harus gonta-ganti nomor kartu ya, karena kan kalau sudah 3 misalnya satu nomor nih, satu, nomor WhatsApp ya, order ke sini, itu dibatasi 3 orderan COD. Setelah 3 itu jadi, biaya penanganannya bengkak, jadi 7%, jadi 10% gitu ya. Maka supaya rendah terus ya ganti lagi nomor HP, order lagi ke sini, ganti lagi nomor HP. Kalau ribet kayak begitu, saya nggak mau deh ribet-ribet begitu, ya udah nggak usah buka toko di Shopee, Anda pakai saja ya aplikasi mengantar ya, Anda bisa menggunakan aplikasi mengantar. Ini juga sama, jadi ini bisa digunakan ya. Nah, ini bisa digunakan untuk ya,
membuat ya tanpa harus Anda upload-upload produk ke Shopee. Jadi ada 2 jasa ekspedisi, ada JNE dan Si Cepat, Anda bisa pakai ini ya. Anda tinggal sign up di sini ya, masuk gampang kok, gampang sekali ya. Anda tinggal ya nanti juga ada video tutorialnya di sini bagaimana caranya bisa ya untuk menjalankan jadi menjalankan, bisnis Anda, dropship Anda. Jadi gitu ya. Jadi ketika iklan di FB masuk, closing WA, ya sudah nanti dari closing ini, ya Anda kan minta data ya, nama, alamat ya, alamat lengkapnya gitu ya. Nah, itu Anda masukkan input ya di sini ya. Nanti di sini Anda bisa, pick up ya, atau Anda bisa antarkan ke, jasa ekspedisinya, itu terserah. Ya, maka nanti ketika si mengantar ini mengirimkan ke pembeli Anda, dan pembeli Anda membayar kepada si kurir, oke, diterima si kurir uangnya, maka nanti akan bertambah saldonya di sini. Uangnya akan ada di sini. Nanti ini bisa dicairkan ya. Begitu ya. Kemudian ya, saya akan bahas mengenai tadi ya, yang ini saya punya janji ya. Sebentar, saya lihat dulu waktu. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi di Shopee bagaimana tadi riset produknya. Nah, misalnya tadi saya sebutkan produk blender ya, kita cari ya. Jangan sampai Anda, ketemunya malah, siapa tadi, dropshipper lagi gitu ya, jangan sampai ya, harus ketemunya supplier. Ciri-cirinya ya kita bisa, kita lihat ya dari ciri-cirinya. Misalnya Anda maunya, cari di khusus Jabodetabek atau DKI Jakarta saja, maka nanti produk-produk ini diklik saja, maka nanti produk-produk yang ada di Jakarta saja. Nah, misalnya yang ini ya, opsi pengiriman, oke, instan 2 jam ya, oke, same day. Nah, ini bisa, kenapa? Karena ketika ada order, hari ini juga dia bisa kirimkan. Ketika ada order dalam waktu 2 jam dia bisa kirimkan, berarti produk-produk yang ada di sini adalah produk-produk milik supplier. Nah, ciri-ciri produk yang ya, rame dibutuhkan banyak orang ini adalah lihat 10.000 plus. Wah, ini berarti ada permintaan dan ini ada diminati. Ya, terlepas dari produknya bagus atau tidak, ternyata produk ini laris manis. Nah, ini Anda bisa pakai ya untuk Anda bisa jualkan. Nanti Anda klik di sini, ambil semua download foto videonya, nanti Anda jadikan itu ads content atau materi iklan di Facebook-nya ya. Nanti akan seperti ini ketika Anda setting iklannya. Oke. Oke, sebentar ya. Nah, ini nanti akan ada, oke. Nah, ini bersponsor ya. Nah, terus gini, mengenai, hosting dan domain, saya tidak main-main dalam hal ini, karena itu menyangkut dengan iklan saya. Contoh, kita lihat apakah ini hostingnya bagus atau tidak ya, kita lihat. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, lewat dari 5 menit, lewat dari 5 detik ini nggak muncul domainnya, ya. Domainnya nggak muncul. Makanya kalau mau beli ya, kalau mau sewa hosting, selalunya saya tuh ke Niaga Hoster ya. Tuh, ini pentingnya. Kenapa? Kalau di Niaga Hoster ya, speed-nya kenceng. Kenapa harus kenceng? Karena kalau Anda tadi ya, misalnya ini iklan Anda nih, ini iklan Anda, ya. Ya, ini iklan Anda diklik tidak muncul-muncul, orang akan lari, ya, ketemunya di sini nanti di sini nih, ya. Dari klik outbound-nya tadi diklik, ya, iklan Anda diklik, ini diklik, itu namanya klik outbound. Dari Facebook keluar menuju, halaman tayangan halaman landas. Klik outbound-nya tinggi, ini banyak kliknya, ternyata ke scene-nya sedikit, ke tayangan halaman landasnya sedikit. Nah, itu mengindikasikan speed hostingnya lelet, lemot. Makanya jangan ya tergiur dengan hosting yang murah-murah karena itu akan menyangkut ke penjualan Anda. Bagaimana orang bisa closing ya, sementara ketika diklik begini saja landing page Anda nggak nongol-nongol ya. Nah, itu jadi jangan sampai Anda sewa hosting sembarangan. Ya, saya nggak pernah ganti-ganti hosting. Silahkan Anda cek link deskripsi. Itu ada diskon ya, diskonnya besar ya untuk Anda. Sebetulnya itu diskon untuk member ya, tapi saya berikan untuk Anda lah ya. Nah, kita lihat yang ini coba speednya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga lelet lagi ya.
ini lelet lagi, ya walaupun ini ada nih tuh, tapi itu lelet. Jadi orang tuh males nunggu kayak gitu, ya. Makanya jangan sampai ya sewa hosting-nya, apa, yang sembarangan, yang murah-murah, jangan tergiur harga murah, ya. Ya itu Anda sudah setting ya copywriting-nya bagus, ads kontennya bagus bener, Anda sudah buat, website landing page-nya bagus banget, ternyata lelet, ya orang nggak masuk ke landing page. Kalau orang nggak masuk landing page, orang nggak lihat penawaran. Kalau orang nggak lihat penawaran, dia nggak akan klik tombol beli. Kalau nggak klik tombol beli, nggak akan masuk ke WhatsApp. Nggak masuk ke WhatsApp, ya susah di-follow up. Paham sampai sini? Jadi jangan, hosting jangan yang sembarangan, ya. Oke, kemudian nah iklan kayak gini ya, sponsor-sponsor. Jadi Anda nanti download dari apa, dari Shopee-nya untuk jadikan ads konten video seperti ini kayak gini ya. Nah, ini, video yang ini rekan-rekan ya, jadi ini baru untuk pengawalan, materi awal ya. Nanti di next video, di tutorial kedua, karena ini sudah sangat panjang, ini sudah 20 menit. Ya, tapi ini lumayanlah daging ya, Anda jadi paham bagaimana siklus ya, untuk berbisnis dropship, Facebook Ads ya. Nah, di tutorial kedua nanti saya akan, mendemokan kepada Anda ya untuk membuat tokonya ya, tokonya bagaimana cara membuatnya ya, dan cara cara setting ya, ya ini tinggal setting jadi supplier-nya gitu ya. Nah, itu di inilah ya di tutorial kedua ya rekan-rekan, begitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda ya. Jika Anda masih kurang paham dan ingin ada pertanyaan, coba ditinggalkan di kolom komentar ya, nanti saya jawab satu-satu. Oke. Ya, terima kasih yang sudah menyimak sampai sejauh ini ya. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.